Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan Dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 atau bertepatan pada tanggal 17 Rajab 1435 Hijriah. Tentunya dalam sebuah program yang senantiasa mengajak kita untuk senantiasa menyampaikan hikmah-hikmah dakwah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu dalam program Tele Dakwah. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa dari sini kami turut mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Rahmaji Asmuri bersama rekan saya Irmalia Septiana. Apa kabar Kak Aji? Alhamdulillah sehat, Irma juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dan kita sudah kembali siap nih untuk menyapa pemirsa Anda di rumah. Apa kabar Anda juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada? Senang rasanya saya Irmalia Septiana dapat kembali hadir menjumpai Anda pada program Tele Dakwah. Dan seperti biasa pemirsa, Tele Dakwah ini adalah mengajak Anda untuk juga berpartisipasi nantinya bersama kami melalui line interaktif di 574-3476 atau 021-574-3478. Dan tema dalam Tele Dakwah kita kali ini yaitu iman dan amal saleh. Dan pemirsa, kalau ada sebuah kompetisi tentunya ada juga Dewan Hakim di situ. Dan kita akan memperkenalkan terlebih dahulu Kak Aji Dewan Hakim kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yang paling dekat dengan kita itu yang pertama mungkin harus dikenalkan adalah Bapak Dr. Andes Haji Hasanuddin Ibnu Hibban MA. Kemudian yang di tengah-tengah seorang yang cantik yang senantiasa hadir setiap pekan ya. Setiap pekan ya. Ada Ibu Elis Lestari Pak Bayun MSc. Dan yang terakhir yang paling ujung sebelah sana guru kita Bapak Haji Pengadilan Daulay MA MSc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Semua kompak sehat mudah-mudahan. Amin, tentunya sehat semuanya. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan mengajak Anda untuk langsung berpartisipasi bersama kami dalam line telepon kami. Tapi sebelumnya kita ingin mendengarkan terlebih dahulu pembekalan dari Ustadz kita, Bapak Dr. Andes Haji Hasanuddin Ibnu Hibban. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Rajab min a'zami sya'airil Islam wa ja'alahu karamatan li jami'il anam. Ahmaduhu ala mawahibihil 'idham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ada dua istilah yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan, yaitu istilah iman dan istilah amal soleh. Karena itu renungan pagi ini berjudul iman dan amal soleh. Kita akan merenungkan tiga hal. Yang pertama, kita akan merenungkan terlebih dahulu landasannya di dalam Al-Quran. Yang kedua, kita akan memahami pengertian dari iman dan amal saleh. Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana hubungan antara iman dan amal saleh. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, yang pertama mari kita merenungkan terlebih dahulu landasannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Asri, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi waktu asar, sesungguhnya setiap manusia itu pasti rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang yang selalu berwasiat dalam kebenaran dan selalu berwasiat dalam kesabaran. Ini landasan iman dan amal soleh di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan iman dan amal soleh? Iman secara bahasa artinya percaya. Jadi iman kepada Allah artinya percaya kepada Allah.
Yang kedua, iman artinya yakin. Jadi iman kepada Allah berarti kita yakin bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu ada. Dan yang ketiga, iman artinya aman. Karena itu ibunda baginda Rasulullah Muhammad SAW namanya Aminah, artinya yang dapat memberikan rasa aman. Begitu amannya setiap muslim dan setiap mukmin itu, apalagi kalau hadir di sholat Jumat dalam keadaan panas yang luar biasa, lalu tersentuh air wudhu, masuk ke dalam masjid dalam keadaan dingin karena AC atau kipas angin, segera saja itu mata terkantuk-kantuk karena merasa amannya. Jadi tidak mungkin orang bisa ngantuk apalagi tidur kalau tidak dalam keadaan aman atau dalam keadaan nyaman. Jadi iman artinya percaya, iman artinya yakin, dan iman artinya aman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lalu menurut istilah iman itu dipahami oleh para ulama sebagai tasdiqun fil jinan, iqrarun bil lisan, wa af'alun bil arkan. Iman adalah meyakini di dalam hati, iman adalah mengucapkan dengan lisan, dan iman adalah mengamalkan dengan perbuatan. Memang terdapat diskursus atau wacana para mutakallimin atau kalam, apakah iman itu hanya sekedar meyakini dalam hati? Tapi semua ulama sepakat bahwa iman yang paripurna adalah iman yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Lalu amal. Amal secara harfiah artinya perbuatan. Jadi amal soleh adalah perbuatan yang soleh. Soleh itu artinya yang sesuai, yang kompatibel. Soleh itu artinya yang bermanfaat. Soleh itu artinya yang sesuai dengan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Pada bagian yang terakhir kita ingin merenungkan sejenak bagaimana kalau begitu hubungan antara iman dan amal soleh. Sedikitnya ada 3 hubungan. Yang pertama adalah bahwa iman dan amal soleh itu hubungannya adalah lahik. Lahik itu artinya diikuti. Setiap kali disebut iman selalu diikuti dengan amal soleh. Ini mengandung makna bahwa iman seseorang tidak sempurna kecuali diikuti dengan amal soleh. Yang kedua adalah sabiq, artinya didahului. Setiap kali disebut amal soleh, selalu didahului dengan iman. Artinya, amal soleh seseorang tidak sempurna, kecuali didahului dengan iman. Dan hubungan yang ketiga antara iman dan amal soleh adalah musahib. Artinya selalu bersahabat, selalu hadir. Ini menunjukkan bahwa iman dan amal soleh dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Itulah rahasia wawu ataf yang menghubungkan antara iman dan amal soleh. Semoga ini jadi perbekalan. Dan selalu kami ingatkan kepada para peserta untuk senantiasa memperhatikan retorika yang didahului, ada pendahuluan, ada isi dan penutup. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Andes Haji Hasanuddin Ibnu Hibban atas pembekalannya. Dan pemirsa, sudah didengarkan tadi ya pembekalan dari Ustadz Hasanuddin Ibnu Hibban. Iya, betul. Dan kembali kami ingatkan lagi bahwa kompetisi ini berlangsung selama 3 menit untuk setiap peserta. Dan untuk line telepon interaktif kami ada di 574-3476 atau di 021-574-3478. Temanya iman dan amal saleh. Tadi sudah disebut-sebut sedemikian banyak. Panjang ya, gitu ya. Dan tadi kita bisa menyimak gitu ya bahwa ternyata antara iman dan amal soleh itu dapat dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Ibarat 2 keping mata uang, ketika yang satu berfungsi, yang satu tidak, tentu uang itu tidak bisa berguna, tidak begitu berlaku, ya. Tidak berlaku gitu. Luar biasa, ini menarik mungkin bagi kalau kita tadi menyimak gitu ya, tentang landasannya seperti apa, pengertian iman itu harapannya seperti apa, tadi sudah dijelaskan. Begitu pula dengan pengertian amal soleh. Dan terakhir hubungannya yang seperti Pak, ada 3 tadi ya, diikuti, didahului, dan yang terakhir saling bersahabat, saling terkait gitu ya. Saya juga sangat menarik sekali dan saya sangat terkesima dengan isi yang juga tadi telah disampaikan bahwasanya jika kita hanya beriman namun tidak beramal soleh, tidak ada maknanya pemirsa. Begitu juga kalau kita beramal soleh tidak didahului oleh iman, tentu akan berantakan gitu ya. Jadi tidak bermakna ya. Tapi yang ini bermakna Kak. Insya Allah. Insya Allah. Saya sapa dulu ya Kak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa di mana Pak? Marhaban bin Mustafa dari Aceh Samiang, Provinsi Aceh. Wah, Bapak Marhaban apa kabar ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, passwordnya? Balighuni anni walau ayah.
Terima kasih Bapak Marhaban, dan silakan waktunya 3 menit dapat dimulai dari sekarang. Betul-betul yang pertama Ya. datangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dewan juri dan pemirsa TVRI yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu singkat ini langsung saja kita masuk kepada tema iman dan amal soleh. Nah, iman diartikan dengan yakin atau percaya secara bahasa, adapun secara istilah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Sementara itu amal soleh yaitu perbuatan yang bermanfaat atau yang bisa diberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun ayatnya yaitu dalam surah Al-Asr 103 dan dalam surah An-Nahl 97. Tapi karena waktu singkat saya surah Al-Asr saja, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa bahwasanya manusia akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan salinglah kamu berbuat saling kebenaran dan saling nasihati. Nah, yang ini kami ambilkan yaitu bagaimana kita beriman dan beramal soleh. Kedua hal ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus merefleksikan dengan perbuatan kita. Kita contohnya mendirikan sholat, sedekah, kemudian kita berzakat, dan kalau mampu kita naik haji ke Baitul Mekah. Karena ini adalah untuk menyempurnakan keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman dan amal soleh ini juga tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya, seperti mata uang. Kalau sudah iman harus beramal soleh, amal soleh juga harus beriman. Dan dapat saya ibaratkan seperti dunia dan akhirat. Di dalam surah Al-Qasas yang ke-28 ayat 7 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka. Jadi carilah anugerah Allah itu dunia akhirat dan jangan kamu lupakan yaitu dunia juga, dunia dan akhirat. Jadi sekali lagi dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyambutnya juga tidak ingin kalah semangat ya. Betul. Saya kalau kayak gini ingat ketika demo-demo gitu ya, Allahu Akbar gitu. Jadi semangatnya sampai Bapak, sampai di studio luar biasa. Dan terima kasih sudah mengawali Teledakwah pada pagi hari ini dengan semangat yang ekstra. Betul, Pak Marhaban bin Mustafa dari Aceh, dari wilayah ujung sebelah barat sana. Kita berharap mengarah ke timur nanti gitu ya, siapapun pemirsanya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, perlu kami ingatkan dan mungkin tidak bosan-bosan kita menghimbau agar ketika menghubungi kami, kalau bisa mohon menggunakan fix line yang ada di rumah, agar kualitas suara yang kita tangkap di studio sama halnya jernihnya ketika Anda menangkap kami di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan waktu ini menjadi hal yang penting untuk kita sama-sama perhatikan. Karena waktu yang 3 menit itu bagaimana kita bisa memanagenya. Ada pembukaan di sana, tentu harus ada materinya, dan tentu kalau bisa juga harus ada penutupnya dengan sebuah kesimpulan. Ini dia mudah-mudahan kesimpulan yang bisa kita ambil. Ini dia, ada telepon selanjutnya. Disapa lagi. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu passwordnya terlebih dahulu. Halo. Iya.
Ibu mohon maaf, volume TV-nya bisa dikecilkan saja Ibu. Ibu mendengarkan di telepon saja suara kami. Biar nggak Ya. feedback. Silakan Ibu. Insya Allah. Iya, dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Ibu Sophia Ibu Sofia dari dari Jakarta. Jakarta. Bu, mohon maaf, volume TV-nya bisa dikecilkan Ibu? Iya. Ya. Silakan Ibu. Passwordnya terlebih dahulu Ibu. Balighu anni walau ayat. Baik Bu Sofia. Tema kita pagi ini tentang iman dan amal soleh. Waktunya 3 menit. Silakan Bu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, yang Allah muliakan, para pemirsa dimanapun kita berada, saya kali ini akan membawakan temanya iman dan amal soleh. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan yang mengerjakan amal soleh, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka tempatnya di dalam surga kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang beriman dan yang suka mengerjakan amal soleh. Allah udah menjamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pintu mana aja. Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kata-kata yang salah datangnya dari kebodohan pribadi saya sendiri. Kalau ada jarum patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata salah, jangan disimpan di dalam hati, buang aja ke dalam kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Sofia. Tadinya kita berpikir masih panjang waktunya, tapi ternyata kurang juga waktunya. Ternyata tetap kurang juga. Wah, ini masih kurang berarti manajemennya. Dan kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, tentu manajemen waktu ini menjadi hal yang sangat penting sekali agar seluruh yang disampaikan ini dapat kami terima dengan baik. Dan kalau boleh memberikan bocorannya, manajemen waktu ini penilai angka poinnya lumayan cukup besar gitu ya. Jadi ketika Anda mampu memanajemen waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, dengan opening, kemudian isinya sampai dengan 50% ya pemirsa, dan ada closingnya juga sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tentu ini menjadi penilaian yang baik untuk Anda. Di samping itu pula, tentu isi merupakan sesuatu hal yang esensi menjadi sebuah penilaian. Di samping itu pula, ketika kita menyampaikan kesan membaca, mudah-mudahan tidak tertangkap oleh kita.
bagaimana kita menyampaikan vokal kita yang jelas, kemudian artikulasi juga yang cukup jelas gitu ya. Kemudian tinggi dan rendahnya suara ini juga mungkin akan bisa memberikan penilaian tambahan manakala kita bisa mengatur ritme mana kita tinggikan dan ritme mana yang harus kita turunkan. Iya, dan kali ini kita harus menyapa pemirsa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Bapak? Passwordnya Balinguni Walohai. Terima kasih. Dari Bapak siapa di mana? Bapak Yusuf di Bekasi. Bapak Yusuf di Bekasi. Baiklah, waktunya 3 menit ya Pak. Temanya iman dan amal saleh dapat dimulai dari sekarang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam sejahtera kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema pada pagi hari adalah iman dan amal saleh. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan di dalam surat Al-Asr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya demi masa bahwa manusia berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, saling menasihati di dalam yang hak dan dalam kebenaran. Iman adalah artinya di dalam etimologi bisa menjadi aman atau merasa aman. Dan iman juga artinya adalah amanah. Sebagaimana nama daripada ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aminah, yaitu amanah. Kemudian para ulama menafsirkan iman adalah diyakinkan di dalam hati, kemudian diucapkan di dalam mulut atau lidah, dan diamalkan di dalam perbuatan. Dan iman artinya juga adalah yakin yang pertama, dan yang kedua adalah percaya, yaitu yakin kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan amal saleh adalah perbuatan. Amal adalah perbuatan, soleh adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Jadi iman dan amal saleh adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beramal yang baik, yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Maka iman dan amal saleh ini tidak bisa dipisahkan. Iman diikuti oleh amal saleh, sedangkan amal saleh didahului oleh iman. Dan iman ini adalah bergandengan. Tidak bisa dipisahkan. Berbeda namun tidak bisa dipisahkan. Demikian sekilas tentang iman dan amal saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin pasti Bapak yang berada di rumah mengucapkan salam. Betul. Jadi tetap harus dijawab dari Tetap sini, gitu. dijawab Walaupun tidak terdengar oleh kita. Gitu. Pak Yusuf dari Bekasi, terima kasih juga sudah ada 3 peserta kita di kesempatan pagi hari ini. Iya. Sebelum kita menerima penelpon yang keempat, kita mungkin ingin mendengarkan terlebih dahulu evaluasi terhadap ketiga peserta ini. Iya, dan evaluasi yang pertama akan dimulai dari Ibu Elis Lestari Pambayun. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Ima, Mas Aji. Iya, ini ada 3 peserta yang sudah masuk pada acara teledakwah kita kali ini. Pertama adalah Pak Marhaban, kedua Bu Sofia, dan ketiga adalah Pak Yusuf ya. Ini Pak Marhaban ini tepat sekali ya, dia muncul di awal acara ini karena memang bertepatan sekali dengan namanya Pak Marhaban ya. Iya, Pak Marhaban dari Aceh dan juga Bu Sofia, Pak Yusuf, saya menilai bahwa secara serempak saja ya,
bahwa ketiga-tiganya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing ya. Saya nilai secara rata-rata sih memang sudah baik ya. Artinya dari keberanian pun itu suatu hal yang luar biasa sudah masuk ke acara ini ya. Hanya memang saya hanya ingin beberapa tekankan aja. Di sini Pak Marhaban terlalu cepat ya, terburu-buru. Pak Yusuf dan Bu Sofia justru lamban ya, agak lambat di sini. Jadi penilaian apa yang ingin saya berikan kepada Bapak dan Ibu bertiga, pertama adalah memang saya ingin menekankan bahwa sekali lagi bahwa dakwah itu adalah satu bisa ada dua hal ya tertera dalam atau terdapat dalam dakwah. Pertama adalah sebagai ilmu ya. Jadi ilmu komunikasi dan retorika juga sebagai art atau sebagai seni. Jadi mohon bahwa ilmu-ilmu dakwah atau ilmu-ilmu retorika juga dikuasai sebelum kita melakukan dakwah, karena ilmu itulah yang akan menjadi pegangan dan landasan kita dalam melakukan sesuatu gitu ya. Di art ini ada suatu nilai, sebetulnya dakwah adalah suatu nilai yang indah, suatu seni yang tinggi nilainya ya apabila bisa disampaikan dengan baik ya. Jadi kalau bisa memang karena suatu seni juga para pendakwah itu bisa belajar dari para orang-orang seniman, orang yang suka berpuisi ya, bernyanyi juga menulis. Kenapa? Dari puisi itu ada vokalitas yang luar biasa indahnya di situ yang bisa kita terapkan, yang bisa kita pakai ya. Kemudian menulis. Kenapa menulis? Karena membuat dakwah juga harus konsep yang baik, konsep yang benar ya dan tepat begitu. Jadi kembali lagi bahwa kita harus melakukan dakwah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, yaitu secara ilmunya dapat, juga secara seninya juga harus dapat gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis Lestari Pambayun, dan selesainya komentar yang pertama langsung disambut oleh telepon berikutnya. Kita sapa dulu penelpon kita yang keempat ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan passwordnya Ibu. Passwordnya Balighu anni walau ayah. Silahkan Ibu. Balighu anni walau ayah. Baik Ibu, terima kasih banyak. Dengan Ibu siapa, dari mana? Ibu Mutayana, cuma dipanggil Ibu Ade, Pak. Bu Ade dari Cilegon. Dari Cilegon. Oke, Bu Ade, silahkan. Tema kita tentang iman dan amal soleh. Waktunya 3 menit, Bu Ade. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Walatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa Dewan Juri yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita berjumpa di TVRI acara teledakwah. Shalawatan salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam tema iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Al-ayah Al-Isra ayat 9 menerangkan, Inna hadzal Qur'ana yahdi. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk. Lillati hiya aqwam. Kepada jalan yang paling lurus.
alladzina yu'min wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar bagi orang-orang mukmin, kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik. Hadirin pemirsa TVRI yang berbahagia, demikianlah Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus yang memberikan rambu-rambu kehidupan bagi kita. Diawali dengan amal soleh, dengan keimanan yang tinggi, amal yang soleh. Insya Allah, Allah akan. Baik, terima kasih banyak Bu Ade dari Cilegon yang menjadi peserta keempat kita di kesempatan pagi hari ini. Dan sangat disayangkan sekali kembali telepon harus terputus. Betul. Karena waktunya habis. Dan kita memberikan keadilan setelah lebih dari 3 menit, siapapun dia, mohon maaf sekali harus kami putus. Harus terputus karena semuanya harus memiliki waktu yang sama. Betul. Baiklah Kak Haji, sebelum kita lanjutkan kembali menerima penelpon, kita akan mendengarkan terlebih dahulu komentar selanjutnya dari Bapak Haji Pangadilan Daulay. Silahkan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan beberapa peserta dalam terdakwa ini, dan kemudian kita telah melihat beberapa hal. Kalau tadi Ibu Elis sudah memberikan komentar terhadap peserta 1, 2, 3, dan sekarang peserta yang keempat, Ibu Ade dari Cilegon. Ibu, ada hal yang sangat penting di dalam kita menyampaikan dakwah. Kalau waktu kita memang banyak, kita bisa buat pengantar yang sangat banyak. Tetapi Ibu, waktu yang sangat sedikit ini pengantarnya banyak benar, sehingga akhirnya tidak sampai sasaran. Kemudian Ibu membaca ayatnya seperti qori baca ayat, dan itu makan waktu yang sangat panjang. Akhirnya isi dari apa yang disampaikan itu menjadi sedikit. Padahal nilai konten dari dakwah ini adalah paling tinggi nilainya. Sehingga isi itu sangat menentukan untuk nilai setiap penyampaian dakwah tadi. Dari segi vokal udah bagus. Intonasi juga lumayanlah. Artikulasi ada di sana, bacaan ayat itu bagus karena seperti qari tadi. Cuma hal yang satu tadi itu waktunya harus diperhatikan. Kita harus melihat kalau waktu 3 menit berapa pengantar, berapa konten, dan berapa penutup. Karena sesuatu dakwah itu harus ada 3 hal. Pengantarnya, lalu kemudian isinya, lalu penutupnya berapa, itu menentukan. Nah, mudah-mudahan nanti untuk peserta berikutnya lebih memperhatikan lagi di dalam menyampaikan dakwahnya nanti. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Haji Pangadilan Daulay yang juga telah memberikan komentarnya kepada kita terhadap peserta khususnya yang terakhir ya. Ya, dan tadi ada bocoran lagi bahwa konten itu merupakan salah satu unsur penilaian yang relatif agak tinggi ketika menyampaikan materi dakwah, gitu ya. Walaupun di sana ada hal-hal lain yang mengikuti di dalamnya. Tentu tidak luput dari intonasi, dari vokal, artikulasi, pembukaan, bahkan sampai dengan penutupannya, semua itu masuk dalam penilaian. Namun pemirsa, tentu ini konten yang menjadi paling utama, karenanya kami kembali ingatkan untuk Anda yang nantinya akan bersama-sama menelpon ke Teledakwah, tentu dipersiapkan sekali kontennya, dan tema kita yaitu iman dan amal saleh. Maka dari itu, jika nantinya Anda juga akan mengisi dengan ayat-ayat Al-Quran atau referensi-referensi lainnya, tentu ini juga harus dicari sumbernya dengan lebih jelas lagi, sehingga kami di sini dapat menerima dakwah Anda dengan baik. Baik, dan nampaknya kita harus jeda sesaat. Dan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kita saat ini sudah memasuki waktu subuh, yang pada hari ini masuk pada pukul 4:34 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan kembali setelah kumandang azan subuh berikut ini.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan. Anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tidak akan mengubah janji.
menelusuri jejak-jejak keislaman, mengenal sejarah Islam, melihat berbagai peninggalan yang menjadi kebesaran Islam di Indonesia. Jalan-jalan Islami memberi banyak pencerahan di awal pagi. Jalan-jalan Islami hadir Senin hingga Kamis pukul 4.30 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Menyapa Anda di awal pagi, Indonesia Pagi. Pagi saudara, kembali Indonesia Pagi TVRI menjumpai Anda hari ini. Hadirkan yang terhangat. Jaya menjelaskan Ragam informasi sejak pagi hari bisa Anda ikuti dalam Indonesia Siang. Indonesia Siang kembali hadir dengan rangkuman aneka berita sepanjang hari. Temukan di Indonesia Malam. TVRI kembali hadir ke hadapan Anda dalam Indonesia Malam edisi bingkai pemilu terpercaya sekaligus saluran pemersatu bangsa. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya dalam sisi kehidupan. Setiap orang pernah mengalami beragam kejadian. Ibu tuh pintar ngomong. Dari semenjak di mana kita bisa belajar dari sebuah peristiwa yang ada. 1001 kisah hikmah, Senin hingga Kamis pukul 4 di sini di TVRI. Menyapa Anda di awal pagi, Indonesia Pagi. Pagi saudara, kembali Indonesia Pagi TVRI menjumpai Anda hari ini. Hadirkan yang terhangat. Jaya menjelaskan ragam informasi sejak pagi hari bisa Anda ikuti dalam Indonesia Siang. Indonesia Siang kembali hadir dengan rangkuman aneka berita sepanjang hari. Temukan di Indonesia Malam. TVRI kembali hadir ke hadapan Anda dalam Indonesia Malam edisi bingkai pemilu terpercaya sekaligus saluran pemersatu bangsa. Ya, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teledakwah pagi hari ini, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kembali kami mengundang Anda yang tentunya mungkin sedang tidak menjalankan salat subuh, untuk Anda berada di wilayah bagian timur untuk kembali berpartisipasi bersama kami dalam Teledakwah di 574-3476 atau di 021-574-3478. Ya, tadi kita di depan kalau kita mendengarkan pembekalan yang disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Pengadilan Daulay, maksud saya dari Dr. Andes Haji Hasanuddin Ibn Hibban, banyak sekali hal yang kita bisa petik dari sebuah pembekalan yang beliau bisa sampaikan tadi buat kita. Yang pertama tentang bagaimana pengertian bahwa iman itu yang seperti apa, amal soleh yang seperti apa. Namun kita harus terima dulu penelpon yang tersambung. Ini juga harus diutamakan terlebih dahulu ya, betul. Ya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Yang pertama passwordnya Bapak. Balighani walau ayah. Terima kasih. Dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Rahadal di Lampung Selatan. Baik, silakan, waktunya 3 menit. Temanya iman dan amal saleh, dapat dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, sayang sekali Pak Rahasal dari Lampung terputus. Mohon maaf sekali ya Kak Haji, ya. Harus terputus bahkan sebelum dimulai. Betul. Sangat disayangkan. Dan masih ada kesempatan, mudah-mudahan untuk bisa menghubungi kami kembali, silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau di 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan kita himbau sekali lagi kalau bisa menggunakan fix line yang ada di rumah, agar tadi karena terputusnya karena signal gitu ya, itu bisa dihindari oleh kita semua. Setidaknya bisa diminimalisir. Betul. Untuk terputus ketika sedang menyampaikan dakwah. Karena sungguh sayang sekali jika Anda sudah tersambung bersama kami tapi harus terputus di tengah jalan. Kami juga tidak ingin ada kembali kasus seperti ini, dan ini sudah kembali tersambung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama passwordnya terlebih dahulu. Balighu anni walau ayah. Terima kasih semangatnya. Dari siapa di mana? Dari Muhammad Hasan di Banjarmasin.
dari Muhammad Hasan. Baiklah, waktunya masih sama 3 menit, temanya iman dan amal saleh, dapat dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara muslim yang dicintai Allah. Berbicara tentang iman dan amal soleh, kita dapat melihat bagaimana Allah menciptakan manusia untuk beriman, untuk beramal soleh. Bahkan Allah dalam kejadiannya menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Coba kita melihat di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kita melihat bagaimana Allah membuatkan manusia untuk selalu bisa beribadah dekat kepadanya. Selain manusia, ada juga jin, yang mana setiap itu membuat kita mampu lebih memaknai arti kehidupan, mendapatkan kita bagaimana bisa menuntun hidup menjadi lebih baik, agar tidak tersesat ke jalan syaitan. Kita melihat bagaimana orang yang tidak beriman, bagaimana orang yang beriman itu memiliki perbedaan. Di sini sudah Allah singgung. Dalam Al-Quran dijelaskan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaruna liulil albab. Perbedaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu sangat jelas. Sama halnya orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Kita bayangkan bagaimana orang yang beriman memiliki Allah, dia bisa hidup dengan mampu, dengan semangat. Coba kita lihat orang yang tidak memiliki iman, bagaimana imannya tersebut tidak dapat membawa dia untuk membahagiakan, karena dia tidak memiliki Allah, tidak memiliki Rasul, tidak memiliki keimanan yang mampu membuatnya bisa menjadi lebih baik. Coba kita lihat lagi di sekitar kita, orang yang benar-benar memaknai arti dari iman, orang yang tidak beriman kepada Allah, semua itu muncul perbedaan. Rasulullah sendiri di dalam kehidupan sehari-hari mengajarkan kita bagaimana untuk bisa beriman kepada Allah, bagaimana untuk bisa taat dan mencapai ridho yang Allah kehendaki. Dalam iman sendiri, kita bisa melihat bagaimana orang-orang soleh dekat dengan Allah, orang-orang yang tidak soleh, itu bagaimana kehidupannya, itu sangat jelas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Hasan. Ya, dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Terima kasih sekali. Ya, tadi kita sudah mendengarkan kata beliau bahwa tidak saja manusia yang diminta untuk beribadah, tapi jin itu pun diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat juga ada pelajaran dapat saya tangkap bahwasanya Allah selalu bersama dengan kita di saat apapun, dimanapun dan kepada siapapun, karena yang membedakan hanyalah keimanan mereka. Betul. Dan tadi betapa rusaknya kata beliau ketika orang yang diciptakan itu pongah terhadap keimanan itu yang ada gitu ya. Semoga itu tidak ada di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kembali siapa silahkan Kak Haji. Baik, kita sapa peserta yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya masih belum tersambung. Belum tersambung. Dan kami masih menunggu partisipasi Anda pemirsa dari 5743476 atau di 021 5743478 karena kami masih memiliki waktu dan Anda masih memiliki kesempatan untuk bergabung bersama kami dalam Teledakwah pagi hari ini. Dan kalau kita menulis sedikit terhadap makna iman dan amal soleh tadi, bahwa iman itu artinya percaya, rasa aman tadi ya. Kemudian amal soleh itu perbuatan yang memang bisa menghasilkan sesuatu yang berguna gitu ya. Dengan begitu kombinasi di antara keduanya ini mungkin akan menjadi sebuah kekuatan yang powerful gitu ya kalau dilaksanakan sebaik-baiknya. Sehingga tadi juga disampaikan oleh Muhammad Hasan, kalau kita mampu hidup dalam keimanan yang baik, kita dapat melewati segala rintangan hidup ini pemirsa. Karenanya marilah kita tumbuhkan keimanan kita. Ya. Dengan begitu harapannya ketika keimanan sudah melekat di dalam diri kita,
diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, tentunya amal soleh dalam hal ini, insya Allah tidak akan kita merasa hidup ini sengsara gitu ya. Apapun kondisi kita saat ini, manakala itu bisa kita laksanakan, insya Allah akan nyaman bagi kita tadi. Jadi kalau semuanya terjaga dalam keimanan, insya Allah tidak ada lagi aksi putus asa ya, nah, di Indonesia dia. ini khususnya. Itu dia teleponnya Kak Haji, silakan Baik, coba. ya kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan passwordnya terlebih dahulu Bapak. Balighu anni walau ayah. Baik, terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa di mana? Ma'ruf Kembangan. Pak Ma'ruf dari Kembangan. Ya, silahkan Pak Ma'ruf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah telah. Baik, Pak Ma'ruf dari Kembangan, Jakarta. Sayang sekali terputus. Apakah kita memang masih memiliki waktu untuk menerima penelpon lagi? Silahkan di 5743476 atau di 0215743478. Karena itu kembali kami menghimbau banyaknya telepon yang sempat terputus di pagi hari ini. Kami menghimbau untuk Anda menggunakan fixed line saja. Karena itu untuk meminimalisir dan menghindari telepon terputus. Karena sayang sekali ya kalau sudah masuk ke kami yang sulit saya rasa harus terputus di tengah jalan. Betul, apalagi mungkin cuaca di wilayah kita saat ini dari semalam hujan gitu ya. Bisa jadi itu menjadi sebuah penyebab kenapa gagalnya kita ketika menyampaikan materi dakwah ini. Iya, dan apakah masih ada waktu Kak Haji? Oh, nampaknya masih ada. Alhamdulillah, Silahkan. masih ada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama passwordnya silahkan. Nah, terputus lagi kelihatannya. Kembali. Kenapa hari ini banyak sekali kasus untuk telepon terputus? Iya, dan karena keterbatasan waktu mungkin, jadi kita saat ini belum menerima penelpon lagi yang lain agar kita bisa mendengarkan evaluasi lanjutan atas peserta yang sudah masuk tadi. Sudah masuk dan evaluasi lanjutan ini akan disampaikan oleh Ibu Elis Lestari Pambayun. Silakan. Terima kasih ya Mbak Irma. Dia menyebut nama saya dengan lagu ya. Itu luar biasa. Ini salah satu contoh yang baik bagaimana menekankan dan membidik kata-kata agar bisa menyentuh pemirsa. Ya. Oke. Ini ada Ibu Ade di Cilegon dan juga Pak Muhammad Hasan di Banjarmasin ya. Ya, luar biasa ini sudah masuk pada kita ya suara Bapak dan Ibu ya. Berarti memang sudah kewajiban kami dan hak Ibu Bapak juga untuk diberikan penilaian. Ya, pada dasarnya begini, Ibu Bapak, Bu Ade dan Pak Hasan, kalau kita sudah mulai berdakwah, berani berdakwah, berarti disitulah kita sudah mulai harus membentuk karakter kita ya. Jadi kalau bisa sih dakwah kita ini tidak hal yang biasa gitu ya, atau tidak biasa saja, tapi berikan hal yang tidak biasa kepada pemirsa, kepada jamaah, juga kepada masyarakat ya. Karena nanti karakter kita ini atau identitas kita inilah yang akan menjadi pengenal kepada para jamaahnya ya, dan akan memudahkan kita untuk lebih bisa lagi mendekati mereka atau bisa lagi memberikan satu masukan-masukan mereka untuk bisa lebih diterima. Jadi ada semacam imbauan emosional itu yang perlu ditekankan di sini oleh Bapak dan Ibu ya. Memang nggak mudah Bu, Bapak ya untuk berdakwah ya. Dan akan menjadi sulit bila kita memang punya kesulitan juga dalam mengemas pesan verbal ya, vokal dan non verbalnya. Jadi sekali lagi mohon kepada Bapak dan Ibu untuk membentuk karakter di dalam berdakwah. Jadi tidak biasa saja, tapi kalau bisa ya memang unik dan kemudian menjadi
menjadi penentu daya ingat dari pemirsa, gitu ya. Jadi Ibu Ade dan Pak Hasan, itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ibu Elis Lestari Pambayun. Dan tadi berarti untuk pemirsa selanjutnya nanti, jangan ragu untuk menambahkan intonasi, vokal, kemudian nada. Jangan ragu ya, karena itu dapat menambah kekuatan karakter dari kita. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan mendengarkan komentar singkat dari Bapak Dr. Andes Haji Hasanuddin Ibnu Hibban. Karena memang waktunya tinggal sedikit, Pak. Mohon maaf, silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, terutama para peserta yang dirahmati Allah. Secara umum, peserta sudah baik. Hanya beberapa catatan saja berkaitan dengan materi. Karena tujuan dari pidatonya adalah pidato informatif, maka tentu saja harus banyak informasi. Tadi sudah sampaikan tentang landasannya, pengertiannya, hubungan antara iman dan amal soleh. Mungkin bisa ditambahkan sebenarnya dari apa yang muncul tadi di ayat-ayat, yaitu keuntungan orang yang beriman dan beramal soleh. Misalnya tadi disebutkan, yang pertama adalah ulaika ashabul jannah. Mereka menjadi ahli surga. Satu. Yang kedua, atin. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dia dapat pahala, mereka dapat pahala yang tidak akan pernah putus. Dua. Dan keuntungan yang ketiga adalah wa yubasyirul mu'minin. Berarti ada kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sebenarnya kita bisa tambahkan satu poin lagi. Kecuali landasan, pengertian, hubungan iman dan amal soleh, juga keuntungan orang yang beriman dan beramal soleh. Itu catatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul singkat ya. Ya habis dibilangin komentar singkat iya, gitu. Iya, komentar singkat. Tapi tidak apa, karena semuanya memang sudah tersampaikan pemirsa. Ya, ini mulai dari himbauan lagi, karena memang kami di sini semua tidak bosan untuk hasil yang lebih baik ke depannya. Baik. Dan tentu kita ingin mengetahui siapakah penyampai terbaik kita di antara semua peserta tadi. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Pengadilan Daulay MA MSc berikut ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah melihat semua peserta yang telah menyampaikan dakwahnya. Secara umum semua adalah baik dan semua memiliki kans untuk menjadi seorang dai yang sangat baik. Tetapi meskipun demikian, karena ide adalah di antara jumlah ini harus ada yang lebih baik. Di antara itu bukan tidak baik yang lain, semua baik. Cuma ada yang lebih, mungkin ini. Maka dari 5 peserta yang sudah masuk ini, ada 1. Dari segi waktu dia baik, dari segi konten juga baik. Maka kita lihat menilai bahwa Bapak Muhammad Hasan dari Banjarmasin memiliki kans terbaik dari dakwah pada pagi hari ini. Nilai beliau mencapai 238. Nah ini alhamdulillah sangat baik sekali. Dan mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi kemudian. Dan kemudian bisa ditambah lagi. Karena dalam segi dakwah ada beberapa hal diperhatikan. Untuk itu seperti masalah kebutuhan orang. Dari konten, ada orang butuh. Kemudian hal-hal yang baru. Kemudian masalah yang aktual. Nah demikian tambahan dari saya. Mudah-mudahan Allah kepada kita. Selamat kepada Bapak Hasan dan peserta yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Pengadilan Daulay. Dan barakallah. Ya, selamat kepada Pak Muhammad Hasan dari Banjarmasin yang menjadi peserta terbaik kita di pekan kali ini. Betul sekali pemirsa, ternyata manajemen waktu menjadi sangat penting ya. Betul. Jadi penentu juga konten dan isi. Dan karena manajemen waktu yang baik, kita memang harus menyudahi kebersamaan kita di pagi hari ini. Tema kita di pekan depan adalah, karena ini menjelang perayaan Isra dan Mi'raj, tentu temanya adalah makna Isra dan Mi'raj. Tema kita pekan depan adalah makna Isra dan Mi'raj. Dan Anda pemirsa dapat menyiapkannya dari sekarang, sehingga nanti di minggu depan Anda dapat bertemu dengan kami dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Dan tentu kami kembali mengingatkan Anda juga bahwa di hari Jumat sebelum acara ini ada juga acara
teletilawah. Yang makro pada teletilawah 23 Mei 2014 adalah surah An-Nisa ayat 88. Ya, dan kita akhirnya harus menyudahi kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih Dewan Hakim. Insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga para pemirsa. Akhirnya Sarah Hamaji Asmuri. Dan saya Irmalia Septiana pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.